kita memasuki acara inti. Mari kita simak bersama kepada beliau. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Wa in kanu aktsara min dzalik fa hum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudar. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian laki-laki nisfu ma taraka azwajukum, bagian warisannya adalah separuh dari apa yang ditinggal istri-istri kalian. In lam yakun lahunna walad, ketika istri-istri itu tidak punya anak. Jadi ini pembagian warisan pada masa itu, kalau sekarang istilahnya siham ya. Kalau dalam ilmu faraid, nanti bapak-bapak kalau mau ditengok ada namanya ilmu faraid. Ketika seseorang suami istri ditinggal mati oleh istrinya, maka bagi suami itu punya hak setengah dari harta itu ya. Nanti tapi nggak langsung setengahnya pas, tapi nanti bagiannya itu 1/2. Nanti ada 1/2 dan sebagainya, nanti dihitung secara utuh ya. Bukan langsung terus diambil setengah, sisanya baru dibagi yang lain, tidak. Jadi bagian suami kalau istrinya tidak punya anak, maka ketika istrinya meninggal dia berhak mewarisi setengah dari hartanya. Ini jangan dipikir istrinya cuma satu ya Pak. Ini anggap saja karena waktu itu orang Arab itu yang punya harta rata-rata istrinya lebih dari satu. Bahkan dalam sejarah itu sebelum Islam melarang istrinya lebih dari 4, itu rata-rata saudagar kaya itu istrinya rata-rata 10 Pak. Rata-rata ya Pak. Maksudnya ya jangan dipikirkan sekarang. Sekarang tidak mungkin. Itu bisa Anda Bapak bayangkan. Sementara dulu seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pengendali harta itu rata-rata dulu itu laki-laki. Artinya gini, laki-laki selalu kan memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Nah tentu istri-istrinya mungkin nabung atau sebagainya, atau punya harta dan sebagainya waktu itu ya Pak. Lalu kemudian kalau istrinya itu meninggal dan nggak punya anak, maka bagi suaminya yang ditinggal mati tadi berhak mendapatkan bagian setengah atau 1/2 dari hukum warisnya itu ya. In lam yakun lahunna walad ya, syaratnya istri-istri itu tidak punya anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau istri-istri itu punya anak, falakumur rubu'u, maka kalau istrinya punya anak, maka bagian suami yang ditinggal mati tadi adalah 1/4 ya. Mimma tarok dari apa yang ditinggal oleh istri itu ya. Mimba diwasiatin, pembagian warisan itu harus setelah menjalankan wasiat ya. Mimba diwasiatin,
yusina biha audain. Ya, apa istilahnya? Setelah melakukan pembayaran wasiat atau utang. Jadi kalau misalnya istri itu punya utang, apakah utangnya istri itu bukan utang suami? Tergantung Pak. Ada yang utang istri adalah utang suami, ada yang utang istri itu dirinya sendiri ya. Misalnya mungkin nggak tahu ya, nanti konsepnya bagaimana. Mungkin ada utang-utang yang barangkali istri berhutang tapi nggak bilang sama suaminya. Ketahuan itu setelah meninggal baru ada yang nagih. Dulu istri Anda itu punya hutang toko kami misalnya. Ya, misalnya ya, baru ngomong karena bisa jadi istrinya itu waktu masih hidup nggak berani ngomong sama suaminya. Bisa jadi. Nah, tapi dia punya tabungan. Konsepnya gimana sih punya tabungan kok punya utang? Banyak orang itu punya tabungan supaya tabungannya nggak berkurang, itu dia menambah utang. Ada nggak bapak-bapak? Biar kelihatannya punya duit, tetap kalau belanja tetap pakai utang. Ada ya? Kalau sekarang era modern itu konsepnya kartu kredit Pak. Ya kelihatannya tabungan punya tapi nggak berkurang. Kalau belanja pakai kartu kredit atau yang lain-lain, letter itu misalnya ya, itu kan utang. Nah kadang-kadang secara tabungan dia punya saldo, tetapi secara utang dia punya utang. Maka ketika ada kejadian warisan, maka harus didahulukan bayar hutang dan wasiat. Kalau ada wasiat ya, misalkan istrinya wasiat, nanti kalau saya mati tolong tabungan saya ini bangunin masjid misalnya. Ternyata uangnya banyak, misalkan uangnya ada 1 miliar di tabungan. Karena ketika dikasih uang selama hidupnya itu nggak pernah dipakai apa-apa. Dia selalu menggunakan letter 10 tahun sekali bayarnya misalnya ya. Nah, ternyata setelah meninggal baru kebongkar semua, ternyata selama ini belanja dengan kartu kredit atau letter tadi. Nah di total ternyata utangnya 900 juta misalnya ya, misalnya Pak, ini contoh. Terus dia wasiat untuk bangunin musola kecil senilai 100 juta. Habis. Kalau habis bagaimana? Ya bagian-bagian itu tidak berfungsi. Suami dapat setengah tapi uangnya habis bagaimana? Ya enggak ada barangnya, ya enggak perlu dibagi. Jadi warisan itu hanya berlaku kalau yang meninggal itu punya harta. Kalau yang meninggal nggak punya harta, nggak usah repot-repot. Mari kita bagi warisannya, nggak usah Pak. Karena di sini ayatnya mimma taroka, dari apa yang ditinggalkan. Kalau dari sesuatu yang tidak ada yang ditinggalkan, itu ngeribetin Pak. Sudah, kalau ada warisannya nggak ada ya sudah, clear sudah. Ya. Nah, tapi umumnya dulu karena rata-rata yang punya istri banyak itu uangnya banyak, otomatis istri-istrinya itu juga punya uang banyak. Ya, kira-kira begitu ya. Ini waktu itu ya Pak. Kalau sekarang istrinya mungkin kan nggak sebanyak dulu. Kalau sekarang mungkin lebih simpel ya. Jadi kalau dulu ya seperti itu. Walahunna rubu'u mimma taraktum, dan bagi perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka bagian mereka adalah rubu'. Rubu' itu 1/4. Ilam yakun lakum walad, kalau suaminya tadi nggak punya anak sama sekali. Misalnya gini Pak, ada seorang suami menikah, anggaplah paling simpelnya, menikahi 4 perempuan misalnya. Lalu kemudian suaminya ini meninggal, maka bagi istri-istri itu bagiannya adalah masing-masing 1/4. Kalau suaminya tadi nggak punya anak sama sekali dari berbagai istrinya. Tapi kalau di antara istri-istrinya yang lain itu dia punya anak, atau dengan istrinya yang itu dia punya anak, maka bagiannya berbeda. Falahunna sumun ya. Fa in kana lakum waladun falahunna sumun. Kalau bagimu punya anak, minhunna au min ghairihinna, dari dia atau dari selain dia, artinya dari istri yang itu atau dari istri yang lain, kok punya anak, maka warisan kepada istri-istri itu 1/8 masing-masing istri.
Jadi maksudnya istrinya 4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Nanti dihitung secara ilmu faraid, ada anunya ya. Nah, jadi kalau nggak punya istri 1/4, kalau nggak punya anak 1/4, kalau punya anak jadi 1/8. Ini kalau ditinggal laki-lakinya. Kalau laki-laki ditinggal istrinya, kalau nggak punya anak itu 1/2, kalau punya anak 1/4. Nah, nanti nggak usah repot-repot, nanti tinggal dilihat sekarang aplikasi itu mudah ya. Yang repot itu kalau punya anak banyak, punya istri banyak, punya saudara banyak. Nggak punya warisan. punya pun itu jadi kayak nggak kerasa gitu ya. Jadi ya itulah ya, tapi ya masa nggak ada sama sekali. Ya paling tidak adalah ya kira. Makanya kita harus dianjurkan itu ya punyalah sedikit-sedikit yang harus diwariskan ya. Kemudian wa in kana rajulun tadi apa? Mimba tiwasiatin tusuna biha audain ya. Setelah wasiat atau utang-utang yang harus disempurnakan. Artinya bagaimanakah membagi warisan itu setelah bayar utang atau sebelum bayar utang? Sebelum membagi warisan harus dibayari dulu hutang-hutangnya. Hutang-hutangnya dibayarin. Atau wasiat-wasiatnya ditunaikan ya. Wa waladul ibni bidzalika kal walad ijma' ya. Artinya lalu bagaimana kalau ada anak tapi anaknya sudah meninggal, dia hanya punya cucu? Maka nanti yang dihitung adalah cucu laki-lakinya, ibnu benin kalau dalam ilmu faraid. Nanti kalau dalam ilmu faraid itu ada istilah abun, umun, ukhtun, ibnu benin, bintu benin gitu ya, untuk memudahkan pembagian. Jadi nanti istilah-istilah status itu disematkan dari posisi almarhum ya. Jadi apakah dia posisinya zaujah atau posisinya zaud atau ukhtun atau akhun sakik, akhun lium, akhun liab, pokoknya begitu ya. Nanti banyak sekali. Makanya kalau keluarga besar biasanya rada-rada lumayan ribet di ininya ya. Nanti ada ibnun, akhun sakik, ada akhun lium. Akhun lium itu biasanya satu ayah akhun lium, satu ibu beda ayah. Ada yang akhun liab, satu ayah beda ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada suami yang nikahnya berkali-kali dan anaknya setiap dengan satu istri punya 10 anak, misalnya ya. Kalau dulu kan bisa ya, nggak tahu sih ya. Atau kalau sekarang misalnya masing-masing punya 2 lah gampangannya. Misalkan punya istri 4, masing-masing istrinya punya 2 anak misalnya. Itu ya lumayan nanti anunya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Kalau ada seandainya ada ya laki-laki yang mewarisi kalalah. Kalalah itu orang yang tidak punya anak, tidak punya bapak. Jadi misalnya lawalid walawalat. Awim ro'atun atau turasu kalalatan walahu akhun auhtun. Misalnya ada orang mati tapi dia nggak punya bapak, nggak punya anak. Ada orang kaya nggak punya anak, nggak punya bapak. Artinya bukan berarti nggak punya bapak. Artinya yang dimaksud nggak punya bapak itu bapaknya sudah meninggal. Jadi yang dianggap sebagai ahli waris adalah orang yang masih hidup setelah kematian pemilik harta itu. Orang yang sudah mati tidak dianggap ada. Makanya kalau misalkan anggap saja begini Pak, ada orang punya harta banyak, bapaknya sudah meninggal, kemudian dia punya anak 1, anaknya juga sudah meninggal, maka ini disebutnya kalalah. Nah nanti kalau dia meninggal, siapa yang mewarisi hartanya? Maka awim walahu uhtun awalahu akhun auhtun falikul liwahidin minhuma sudus. Maka pewarisnya adalah saudaranya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mewarisi itu saudaranya. Makanya ada orang misalnya nggak punya anak, tapi dia ngambil anak angkat. Maka anak angkat itu bukan ahli warisnya. Maka anak angkat itu kalau mau dikasih warisan harus sebagai wasiat. Karena dia nggak bisa dipaksakan jadi anak. Makanya kalau ada orang punya harta banyak, terus nggak punya anak,
orang tuanya juga sudah meninggal atau punya anak, anaknya sudah meninggal, lalu takut harta warisannya nggak kepake, ya ambil anak angkat atau wasiat kepada siapa saja yang membutuhkan misalnya. Nanti barangkali nanti bapak-bapak ada yang kesini lapor, Pak saya ini nggak punya anak, nggak punya orang tua, harta saya banyak, izinkan saya berwasiat, siapa kira-kira yang cocok di sini, ya gitu ya. Nah, ini saya, siapa tahu, siapa tahu, harusnya kan bapak kan kalalah iya saudara saya, tapi saudara saya itu begini begitu, dia nggak cocok sama saudaranya misalnya, daripada harta ini untuk saudara saya dan saya khawatir digunakan yang tidak, mending saya wasiatkan sebagian ke sini misalnya. Kan enak ya, paling tidak khayalan kita itu siapa tahu jadi, siapa tahu kan itu mungkin saja. Terus yang ketemu di sini ternyata Mas Nazil ketemunya, ya sudah kamu saja misalnya, siapa tahu kan gitu ya. Nah, jadi kalaupun sudah ada wasiat, ada utang sudah dibayar, maka kalau orang kalalah tadi walikul liwahidim minhuma sudus, 1/6 saudara-saudaranya. Nah, cara gampangnya kalau seandainya dia punya saudaranya 6, enak langsung bagi 6. Tapi kalau saudaranya 2, ya 1/6 nanti dihitung secara perhitungan ilmu faraid ya. Kemudian fa ingkanu aksara min dalik, kalau saudara-saudaranya lebih dari 1, fahum syuraka ubis sulus, maka mereka itu bersatu atau bareng-bareng di dalam sepertiga dibagi bareng-bareng. Misalnya saudara laki-lakinya 3, saudara perempuannya 3, masing-masing 3 itu sepertiga untuk 3 orang, sepertiga untuk 3 orang misalnya gitu, atau 2 orang, jadi sepertiga. Jadi nanti ada ilmu faraid, kapan-kapan bapak-bapak bisa iseng-iseng buka pembagian warisan, ngayal saja menjadi CEO gitu misalnya, yang akan mewarisi hartanya dinasti Zhang atau siapa gitu ya misalnya ya. Enggak, yang penting kita itu ilmu membagi warisannya tadi. Misalnya ngayal saja punya harta itu 1 triliun misalnya, terus punya istri 4, ngayal sekalian maksudnya Pak. Jadi ya, jadi nanti kira-kira sekian gitu ya. Nanti ini bisa dipraktekkan, sepertiga sekian misalnya. Jadi mimba diwasiati yuso biha audain ghairu mudhar ya. Ghairu mudkhalid darar al warisah bi ayusa bi asari minasul. Artinya mimba diwasiati yuso biha audainin ghairu mudhar, artinya jangan sampai wasiat itu memberi madarat kepada ahli waris. Jadi idealnya gini Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam, Allah menganjurkan kamu sesoleh-solehnya itu nggak boleh wasiat itu 100% harta untuk kepentingan dirimu sendiri. Kamu harus menyisakan untuk keluarga yang kamu tinggal. Jadi memang nggak boleh harta itu kita habiskan sendiri. Mentang-mentang ini kan hartaku yang aku cari sendiri, masa saya kasihkan anak saya, mending saya buat saya kesolehan saya sendiri dong, biar nanti cari sendiri. Nggak gitu juga. Ternyata maksimal hanya 1/3 harta yang boleh Anda buat untuk wasiat. Tolong bangunin masjid semegah-megahnya, duitku 1 triliun misalnya. Itu yang bisa dipakai bangun masjid ya sepertiganya, 350 miliar. Udah jadilah masjid itu, sama DKM-nya aman setahun. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi nggak boleh wasiat itu merusak hak-haknya ahli waris. Punya uang cuma 1 juta, gaya-gayaan wasiatnya 900.000, jangan. Ya kasihan ahli waris yang cuma dapat 100.000 dibagi banyak orang, dapatnya 5 ribuan. Ya nggak masuk akal Pak. Makanya kalau memang nggak punya banyak, jangan sok-sokan wasiat. Yes, secukupnya, kecuali wasiat tolong 100.000 taruh di sana, itu tidak apa-apa misalnya. Atau saya sudah wasiat nanti kalau saya mati tolong belikan mic untuk masjid ini, itu tidak apa-apa, masuk akal. Tapi jangan aneh-aneh bangunin masjid, uangnya cuma 10 juta ya, mesti nggak cukup, kira-kira begitu. Ya, mimbati wasiatin yuso biha audainin ghaira mudhar ya.
Wasiatan minallah ini adalah perintah ya dari Allah ya, atau apa ya istilahnya, perintahnya Allah ya. Wallahu alimun halim, dan Allah maha mengetahui atas haknya faraid tadi ya. Halimun yang bitakhiril uqubah aman khalaqau, halimun yang lemah lembut, artinya Allah itu enggak langsung kalau Anda salah langsung dihukum, itu enggak. Allah itu halim, halim itu penyabar lah, kira-kira begitu. Kalau mau mengadab itu nunggu diberi kesempatan yang lain barangkali berubah. Wa hasad as-sunnah turisu min dzakarin bima laisa bihi mani min qatlin aw ihtilafin aw dinin aw rikin ya. Jadi ahli waris itu sah menerima bagian warisan kalau dia tidak terhijab oleh hal-hal yang membatasi dia menjadi ahli waris. Jadi misalnya ada orang membunuh orang lain dan mengharapkan warisan dari situ, maka dia nggak bisa. Pembunuh itu tidak bisa mendapatkan ahli waris. Apalagi ada kasus anak membunuh orang tuanya, maka anak itu tidak berhak mewarisi harta orang tuanya. Jadi yang terhijab itu, atau kemudian agamanya berubah ya, misalkan dia tidak sama agamanya, maka tidak bisa mewarisi agamanya ya. Aurikin, atau mungkin dia budak posisinya, budak tidak bisa mewariskan. Kalau misalkan ada budak kaya, itu juga nggak bisa mewariskan kepada anak-anaknya, karena budak itu tidak punya hak milik, kecuali budak korporat ya Pak. Punya budak korporat ada lah ya Pak ya, insya Allah ada. Kalau dulu budak itu nggak punya hak ya Pak, jadi nggak bisa mewariskan ya. Tilka hududullah, aturan-aturan perhitungan tadi adalah hududnya Allah, pembatasan-pembatasan yang diatur oleh Allah ya, atau syariat-syariat Allah li ibadihi, untuk hamba-hambanya, liya'lamu biha wa la yata'adduha, untuk diketahui dan tidak berlebihan. Artinya pembagian-pembagian ini sudah disetting oleh Allah agar ada keadilan dan lebih bagus, supaya ini lebih aman kepada umat Islam ya, yang mewarisi harta-harta orang lain yang sedang meninggal ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa bertaat kepada Allah wa rasulahu dan utusan-utusannya atas apa yang ditentukan dari hukum-hukum itu, yudkhilhu, maka akan dimasukkan jannatin tajri min tahtihal anhar, di surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang abadi di dalamnya, wadzalikal fawzul adzim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Jadi orang itu kalau ngikutin syariatnya Allah yang tentukan, maka surga itu balasannya. Sebenarnya dalam agama Islam itu gampang, Anda ikuti yang diperintah, Anda hindari yang dilarang, itu Allah memasukkan Anda ke dalam surga. Lalu sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa bermaksiat kepada Allah wa rasulahu dan utusannya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas-batasnya, yudkhilhu naron khalidan biha, maka Allah memasukkan orang itu ke dalam neraka, khalidan secara abadi, biha di dalamnya. Walahu, dan baginya di dalam neraka itu adabum muhin, adab yang menghinakan. Sudah dimasukkan neraka masih dihina, ai ihana ru'ya bi dhamair wil ayatin lafdhu bi khalidina makna. Jadi isinya di neraka itu sudah sakit masih dihina ya. Jadi luar biasa. Jadi orang itu di neraka enggak sempat istirahat dari penghinaan. Sebaliknya kalau di surga ya enggak sempat istirahat dari kenikmatan. Nanti luar biasa ininya. Wallati ya'tinal fahisyata, dan orang-orang perempuan yang mendatangi atau melakukan fahisyah. Fahisyah itu hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil itu apa yang dimaksud kecil? Kecil itu dosa besar. Dosa besar itu apa yang dimaksud di sini adalah azania, berzina ya. Min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian, fastashhidu, maka persaksikanlah.
alaihina terhadap mereka arba'atam minkum 4 orang. Jadi dulu kalau Anda menuduh perempuan yang menjadi istrimu, misalkan kalau ada orang laki-laki menuduh istrinya berzina, ini secara mudahnya, maka kamu harus mampu menghadirkan 4 saksi. Misalkan, maka nggak bisa saksinya cuma 1. Ya meskipun terjadi, tetapi saksi 1 itu tidak bisa menjadikan orang itu dihukumnya. Fa in syahidu, kalau mereka sudah bersaksi ternyata disaksikan 4 orang, wa in syahidu alaihina biha fa amsikuhunna, maka tahanlah mereka itu, tahanlah perempuan itu fil buyuti, di rumah-rumah, wamnauna min dan cegahlah dari bergaul dengan manusia ya, hatta yatawaffahunal maut, sampai malaikat maut menjemputnya. Dulu itu ngeri Pak. Dulu itu kalau ada orang dituduh berzina dan dibuktikan dengan 4 saksi, maka perempuan itu disuruh dikurung di rumah sampai mati. Berat Pak dulu awal-awal ya. Makanya ya memang mungkin dalam rangka mendidik itu ya, hatta yatawaffahunal maut, sampai mewafatkan kepada mereka al mautu, yaitu malaikat maut. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah akan memberikan kepada mereka jalan keluar. Lalu kemudian Allah memberikan jalan keluar, yaitu apa? Amharu bidzalika awal Islam, summa ja'ala lahunna sabila bijiltil bikr mi'ah. Dulu awal-awal sebelum ada perintah untuk dijilid, maka kalau orang berzina siapapun itu, ketika ketahuan dan disaksikan 4 orang saksi laki-laki, maka disuruh kurung di rumah sampai dia mati. Ya tapi ngeri ya Pak. Lalu kemudian dikasih solusi supaya cepat selesai urusannya dan dia bisa kembali normal bermasyarakat, maka dengan dijilid 100 kali bagi yang perawan. Kemudian watagribiha aman, dan diasingkan selama 1 tahun. Warajama al-muhsanat, dan dirajam bagi yang muhsanah, yang sudah punya suami kok masih zina, maka dirajam. Dirajam itu artinya dilemparin batu kecil tapi sampai mati. Jadi memang ini saking luar biasanya ya mungkin. Wabil hadis 5 bayanal had dan sebagainya, qala khudu'ani qad ja'alallahu lahunna sabila. Dalam hadis Rasul berkata, khudu'ani, lihat aku, ambil dariku, pokoknya begini. Jadi Rasul mencontohkan cara memberikan batas-batas pencambukan. Jadi nyambuk itu enggak semena-mena ya Pak, mentang-mentang Bapak ahli binaraka terus nyambuknya mati langsung sekali cambuk, enggak boleh Pak. Jadi nyambuk pun ada standarnya. Jadi nyambuknya itu, ini kalau ada menjalin, saya contohkan bisa Pak 1 orang gitu misalnya ya. Jadi ada standar nyambuknya itu bukan karena marah ya Pak, tapi karena ada standar apa ya istilahnya ya, sabetan itu ada. Kalau sambetan orang marah itu kan luar biasa Pak. Itu kalau 100 kali mati Pak. Padahal 100 kali itu tujuannya bukan untuk mematikan, tapi untuk memberikan efek jerat dan kesehatan pada jasadnya orang yang berzina itu. Makanya dicambuk di punggung nyambuknya, bukan di muka juga, tapi di sini apa? Bangkean itu apa namanya? Apa bahasa Indonesia bangkean Pak? Pinggang ya, di belakang sini ya. 100. Nanti kalau Bapak Ibu pengen praktek cari menjalin, coba 100 kali itu rasanya kayak gimana gitu ya. Nah, dengan standar nggak tahu apakah yang di Aceh itu ada standar pukulannya. Barangkali nanti karena dunia ini akan menggunakan AI, nanti Algojo itu menggunakan AI, mungkin lebih tepat ya. Jadi ada ininya ya, konstan. Jadi kalau bapak-bapak yang ini kan kalau misalkan tahu ini mantannya kan, wah bahaya itu yang. Nah, jadi kan ngeri nanti ya. Nah, jadi makanya nggak boleh pengambil tukang cambuk itu ada
ada urusan dengan orang yang sedang bermasalah itu. Nanti takutnya mesti kalau dia sayang dia mengurangi beban cambukan, kalau dia benci melebihkan beban cambukan itu. Maka harus orang yang netral ya. Wa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunal maut au yaj'alallahu lahunna sabila. Terus kemudian waladani, dan 2 orang laki-laki ya'tiyaniha ail baqisah, yang melakukan perzinahan atau laki-laki homoseksual minkum dari kalian, fa'aduhuma, maka ya sama dicambuk gitu ya. Wadorbu bin ni'al, bahkan wadorbu bin ni'al, pukul dengan sendal bakia itu loh Pak. Ni'al itu sebenarnya bakia itu Pak. Kalau sendal sekarang kan empuk Pak, enak kali kau. Ya enggak ya, pakai bakia itu, disuruh pukul pakai bakia. Kalau laki-laki kok sampai homoseksual, bahasa gampangnya itu keplaan pakai bakia saja. Ya, jadi Pak Inta baminha, kalau mereka tobat ya, wa aslaha, lalu berbuat baik, fa'aridu anhuma, kalau mereka bertobat dan berbuat baik ya sudahlah, biarkan saja, jangan kau kemudian sakiti mereka ya. Wala tu'duhuma, jangan kau sakiti. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat atas orang yang tobat ya, rahiman, yang maha welas asih ya, mansuh bil qad dan sebagainya. Artinya gini, kalau bapak ibu misalnya ini naudzubillah saja, misalkan ada seorang suami mengetahui istrinya berzina dengan orang lain, tapi nggak punya saksi 4 misalnya ya, dilaporkan nggak bisa diadili karena saksinya tidak kuat, malah yang melaporkan akan kena cambuk 80 kali. Jadi urusan perzinahan ini nggak boleh sembarangan. Kalau nggak punya saksi yang kuat, sebaiknya diam, cukup dinasihati mungkin supaya tobat tadi. Nah, tapi ya itu pilihan ya nanti ya, apakah dilanjutkan atau tidak itu urusan lain. Tapi nggak boleh mengajukan hukum kepada pihak yang terlapor tadi untuk dicambuk. Bukan berarti dia tidak dosa ya, bukan berarti kalau nggak ketahuan tidak dosa. Kadang ada orang mikir sekarang mumpung nggak ada orang, itu kan orang sekarang imannya lemah Pak ya, karena apa ya, dikiranya kalau nggak ada orang itu nggak dosa, padahal bukan itu. Kalau nggak ketahuan orang, 4 orang laki-laki itu nggak terpidana gitu saja, tetapi dosa ya tetap dosa. Tapi bagaimana, apakah bisa tobat? Bisa. Makanya kalau sudah ketahuan segeralah bertobat, jangan kemudian malah nantang-nantang akhirnya ketemuan 4 orang, ya wassalam, ya silahkan diproses misalnya. Nah resikonya sekarang kan nggak ada rajam. Bagaimana? Harusnya dirajam, dia nggak dirajam. Ya itulah nanti cara tobatnya itu agak berat. Kalau yang misalnya Anda sudah berhak dirajam tapi nggak dirajam dan masih hidup, apa nggak berat dosanya? Ya kalau dirajam mungkin dosanya sudah terhapus dengan rajam itu, yang dicambuk dosanya terhapus dengan cambuk itu. Tetapi yang tidak dilakukan seperti itu harus taubatan nasuha benar-benar. Innamat taubatu 'alallahi, sesungguhnya taubat 'alallahi bagi Allah, allati kataba 'ala nafsi qabula, yang Allah menetapkan. Jadi sesungguhnya Allah mengatur itu sistem pertobatan itu lilladina ya'malun nasu, bagi orang-orang yang mengamalkan perbuatan buruk atau maksiat bijahalatin, karena kebodohannya, karena tidak tahu. Summa yatubuna min qarib, lalu dia bertobat secepatnya. Jadi bagaimana cara tobat cepat diterima itu bagaimana? Ketika orang itu nggak tahu, terus setelah tahu cepat tobatnya. Nah, jadi kalau orang sengaja ngece, Allah kan Maha Pengampun, aku tak maksiat ya, insya Allah agak lama Pak diterimanya. Tapi kalau nggak tahu, ya Allah maaf,
lu nggak tahu ya. makanya jangan pernah berniat buruk. Jangan pernah. Orang kalau berniat buruk berarti dia sudah tahu itu buruk. Jadi kalau orang nggak berniat buruk itu kan nggak sengaja. Nanti kalau dalam hukum-hukum pidana itu ada niat jahat dan ada ketidakniatan jahat. Apa istilahnya apa? Nggak tahu istilahnya apa itu. Nggak, yang dalam KUHP itu apa namanya? Ada ini misalnya kalau pembunuhan misalkan ada orang membunuh tapi nggak niat, ada orang membunuh diniati sejak awal. Ada pembunuhan berencana, ada yang tidak berencana. Nah kalau berencana itu tobatnya susah Pak. Maksiat pun kalau berencana itu tobatnya susah. Tapi kalau nggak berencana ya nggak susah. Misalkan di jalan ketemu, loh, wih mantap misalkan, ya Allah astagfirullah misalkan ya. Nah, itu cepet misalnya. Daripada aku tak nongkrong di sana lah, siapa tahu ketemu yang misalkan beda ya. Jadi, makanya tobat itu lebih cepat bagi orang yang tidak sengaja melakukan maksiat dibanding orang yang sengaja melakukan maksiat. Sudah sengaja melakukan maksiat dipamer-pamerin lagi, itu tambah susah lagi. Ya jadi kira-kira begitu. Wa kana Allahu aliman hakima ya. Sesungguhnya faulaika pada tadi summa yatubuna min qarib faulaika, maka orang-orang itu yatubullahu alaihim, orang-orang itu diampuni oleh Allah atau diterima tobatnya. Wa kana Allahu aliman hakima ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan maha bijaksana ya, bisun'ihi bihim, atas ciptaannya. Jadi nanti Allah mengampuni. Pokoknya orang kalau minta bertobat kepada Allah harus kita yakin Allah bakal mengampuni. Kalau Bapak Ibu merasa punya salah lalu minta ampun kepada Allah, yakinlah bahwa Allah itu akan mengampuni. Tinggal nanti bagaimana dosa kita sebesar apa, maka sesuaikan tobatnya. Kalau dosanya banyak, tobatnya yang serius dan kemudian beramal yang baik yang banyak. Kalau dosanya kok nampaknya nggak terlalu besar, ya amal baik yang banyak, tobat yang banyak juga bagus ya. Surplus kebaikan itu lebih baik daripada pas-pasan. Walaisatit taubatu lilladzina ya'malus sayyi'at, dan tobat itu tidak akan mudah bagi orang-orang yang mengamalkan atau melakukan keburukan hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai dia mau mati lalu baru bilang qala ini betul an. Orang sudah nazak baru, ya Allah aku tobat, insya Allah saya nggak berbuat begini lagi. Itu nggak diterima Pak. Jadi misalnya sudah tahu mau mati baru tobat, itu nggak diterima. Kemepetan bro, jadi malaikat. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di cerita-cerita itu kayak Fir'aun ketika mau tenggelam di Laut Merah, itu dia beriman Pak. Ya Allah aku pasrah iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Malaikatnya nggak terima. Kemepetan bro. Mohon maaf ya. Jadi jangan mepet-mepet Pak. Ibarat kata kalau kemepetan itu akhirnya nggak bisa. Tobat itu jangan kemepetan. Makanya kadang-kadang orang disuruh, cobalah kamu beriman, sholat yang bagus, nanti kalau sudah mau mati saja. Kemepetan, malaikatnya bingung, kemepetan Mas suruh. Ya. Apalagi baru niat mau sholat terus mati. Itu kan belum ada sama sekali. Ya kira-kira begitu ya. Ini ayatnya jelas ya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni betul an walal ladzina yamutuna wa hum kufar, dan tidak juga tobat itu diterima bagi orang-orang yang mati dalam kondisi kafir. Orang kafir itu nggak bisa diterima tobatnya. Misalkan dia mati terus baru sadar, ya Allah boleh nggak aku tobat setelah mati, itu nggak diterima Pak. Jadi ibarat kata itu pengen bermain tapi sudah di luar jam permainan, nggak bisa dong, udah habis waktunya ya. Jadi makanya bermainlah di tempat waktunya permainan. Di luar itu sudah nggak ada nilainya. Makanya orang kalau sudah meninggal, setelah meninggal kok dia khusyuk, dzikir, wiridan, itu nggak ada nilainya setelah meninggal. Makanya kalau mau khusyuk, wiridan, dzikiran, amal baik itu sebelum meninggal.
Makanya nggak ada manfaatnya orang-orang yang misalkan dipanggil, misalnya entahlah rohnya dipanggil, oh ini ada orang sholat rohnya. Itu kalau memang rohnya orang bener-bener rohnya orang terus sholat, nggak ada manfaatnya, karena nggak ngaruh. Jadi sudah tidak dianggap. Makanya Bapak Ibu ya puasa nanti itu akan dianggap kalau Bapak Ibu masih hidup. Kalau orang mati puasa, ya Allah aku kan sudah meninggal, aku nggak makan, ya Allah aku kan puasa terus, ya nggak dianggap. Karena orang mati nggak lapar, Pak. Ya, jadi orang yang lapar itu hidup. Makanya bapak-bapak kalau merasa lapar artinya hidup. Kalau nggak pernah punya rasa lapar, hati-hati, Pak. Cek. Bapak Ibu kalau nggak lapar sampai 3 hari, segera ke rumah sakit. Bahaya. Serius, Pak. Bukan sakti, Pak. Bahaya itu. Kalau nggak lapar 3 hari. Ya, jadi harus dicek. Idza tabu fil akhirah ya. Orang kafir itu enggak diterima kalau tobatnya di akhirat ya. Inda ma'ani la adab la taqbal minhum. Karena orang itu kalau ketakutan atas adab itu rata-rata nyari alibi. Ya Allah, aku sumpah bertobat ini ya. Sumpah tobat, sumpah tobat ya. Tapi di akhirat itu ya enggak ada manfaatnya. Makanya jangan sampai tobat itu mau mati atau sudah mati. Enggak ada efeknya. Tobatlah. Ya pokoknya kalau salah tobat itu lebih bagus. Lebih bagus warnanya hitam putih kayak zebra cross daripada hitam gelam mau niat tobat keburu mati. Ya kira-kira begitu. Ulaika atadna lahum adaban alima. Orang-orang tadi yang tidak diterima tobatnya itu kami janjikan kepada mereka adab yang menyakitkan. Makanya tobat itu gimana caranya? Tobat itu yang pertama adalah menyesal. Pokoknya kalau habis melakukan salah setidaknya menyesal pokoknya. Yang kedua minta ampun kepada Allah. Yang ketiga berjanji tidak mengulangi. Kalau itu urusan kepada Allah. Tapi kalau ada tambahan urusan kepada manusia, maka ditambah meminta ridhonya orang yang dizalimi. Jadi kalau urusan dengan Allah syaratnya cuma 3. Kalau dengan urusan dengan manusia syaratnya ditambah 1, minta ridhonya manusia. Itu yang biasanya agak berat. Makanya biasanya tobat yang paling ribet adalah yang mendolimi orang lain. Kalau mendolimi diri sendiri mungkin agak cepat misalnya, karena syaratnya nggak terlalu banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yahilu lakum, tidak halal bagi kalian antar rizun nisaa, untuk mewarisi perempuan-perempuan karhan dengan memaksa. Ini dahulu ya Pak. Ini cerita dahulu. Dahulu itu banyak orang mewarisi istri-istrinya bapaknya yang ditinggal mati. Ini agak aneh ya. Atau istri-istri saudaranya yang ditinggal mati. Artinya begini. Ini agak beda. Istri dulu itu orang kan istrinya banyak. Ini kasusnya contohnya begitu ya. Anggaplah Pak, misalnya ada orang istrinya 10. Bapak bisa bayangkan istri pertama sama istri ke-10 umurnya sama enggak? Enggak. Kira-kira istri ke-10 masih manis Pak ketika ditinggal mati. Paham enggak maksudnya? Paham enggak sih maksudnya? Anggaplah masih kecil. Ketika ditinggal suaminya ini masih seger Pak. Lawang dulu itu balik nikah kok Pak. Dan orang punya istri 10 nggak mungkin langsung, mesti proses baru nanti ke 10. Nah kadang-kadang istri-istri yang masih muda ini diwarisi kalau nggak anaknya oleh saudaranya dulu, sebelum ada aturan, sebelum diharamkan la hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, sebelum itu. Nah, jadi sebelum ada larang-larang, akhirnya di sini juga jangan kamu mewarisi istri-istri atau perempuan-perempuan yang ditinggal oleh orang yang mati itu. Mewarisi itu artinya apa? Menikahi tanpa mahar. Artinya mewarisi, namanya warisan masa bayar? Kan enggak. Nah, nikah kalau pakai mahar boleh enggak? Ya boleh. Kalau ada misalkan istrinya saudaranya, misalnya ya, ini contoh dulu lah. Istrinya saudaranya, terus kamu kok kayaknya sendirian, kasihan, kamu saya nikah saja. Boleh Pak, tapi harus dengan proses pernikahan yang benar, dengan mahar. Dan mahar itu nggak murah di sana. Kemarin sudah kita singgung, sekiranya
beli rumah sama istrinya. Nah, kalau di Indonesia ya tinggal lokasinya di mana. Ya, kalau di Jakarta ya 5M atau berapa. Kalau di Gunung Lawu paling ya berapa misalkan gitu ya. Tergantung ya pokoknya begitu, sesuai dengan tempatnya ya. Di mana-mana saya sekira sesuai dengan. Nah, yang nggak boleh itu mewarisi, menikahi mantan-mantan yang ditinggal mati oleh suaminya lalu tanpa dengan mahar ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum antarisun nisaa karha. Dulu itu ada yang dipaksa. Pokoknya kamu harus jadi istri saya. Terus enggak dikasih mahar. Bahkan malah kebalik. Warisannya dimakan oleh yang selanjutnya. Itu yang enggak boleh, itu haram ya. Secara ini makruhina ala dalik kanu fil jahiliyah. Ini dalam era jahiliyah yarisunan nisa akrobahum fa insya'u tazawwajum bila sodak au zawajahunna wa akhadu sodak dan sebagainya. Di era-era jahiliyah itu budaya mewarisi istrinya saudara itu biasa. Makanya disebutnya jahiliyah, Pak. Saudaranya mati, istrinya kemudian dirawat oleh saudaranya. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau di saat ini kayaknya tidak ada kan ya? Ada nggak kasus? Kalau sekarang kan bukan diwarisi ya, tapi mungkin hanya istilah turun ranjang. Kalau turun ranjang kan tetap menikahi dengan kemudian tetap mahar dan sebagainya ya, standar. Kalau itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh adalah menjadi kayak harta statusnya, diwarisi, diambil dan sebagainya, dipaksa dan sebagainya. Wala ta'duluhunna, dan jangan kamu cegah azwajakum anin nikahi ghairikum bi imsak. Jangan kamu cegah juga mereka itu nikah lagi dengan orang lain. Misalnya Pak, ini kita misalnya Anda bayangin sebagai tadi CEO-nya dinasti Zhang misalnya ya. Misalnya atau dinasti atau Raja Zhang itu adalah saudaramu. Misalnya dia punya istri 10. Misalnya Raja Zhang ini mati, lalu istri-istrinya ini kan masih muda, hartanya banyak. Lalu kamu larang, kamu nggak boleh nikah dengan orang lain, nanti ngerusak terah kami. Itu tidak boleh, bilang begitu. Makanya ya boleh saja dia nikah dengan siapa saja. Nggak boleh melarang orang yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, lalu Anda larang, kamu nggak boleh nikah lagi, nanti wibawa yayasan ini hilang. Misalnya, ya nggak boleh begitu ya. Ini secara aturan syariatnya begitu. Praktek di lapangan ya wallahu alam ya, biasanya ada biasanya, tapi saya enggak tahu di mana. Wala ta'duluhunna litathabu bi ba'di ma ataitumuhunna, atau bahkan enggak kamu bolehkan itu supaya uang itu enggak kemana-mana selain ke dirimu. Jadi dia melarang tadi mantan, dilarang melarang janda-janda saudaranya itu menikah lagi. Takut apa? Takut hartanya itu hilang. Loh, kok takut hartanya hilang? Bagaimana? Kan dia harapannya kamu nggak usah nikah lagi, nanti kalau kamu mati harta itu kan jadi warisnya dia. Ada orang menunggu mati istri saudaranya yang sudah tua, nggak boleh nikah lagi, atau masih muda nggak boleh nikah lagi, karena khawatir kalau nikah lagi nanti hartanya itu sama orang lain. Maka biarkan dia sendiri sampai mati, nanti kalau mati hartanya jatuh ke dia. Ada orang kayak gitu. Nanti pokoknya kalau urusan harta ribet, Pak. Ya, pokoknya gitu. Jadi kadang-kadang alasannya itu bukan karena sayang, tapi karena ya itu ya. Nah, ditunggu, udah kamu nggak usah kemana-mana, kamu sudah mau mati, sudah tenang saja. Misalnya begitu. Nanti kalau mati hartanya diwarisi sama dia itu ya. Litat abu biba'di ma ataitumuhunna minal mar ila ayatina bi fahishatin mubayyana, kecuali dia melakukan fahisyah yang mubayyanah, perbuatan buruk yang terang-terangan. Nah, kamu kalau mengekang perempuan yang ditinggal mati oleh saudaramu itu tidak boleh, kecuali dia itu kamu kekang karena dia melakukan perbuatan yang buruk. Misalnya dia naudzubillah ya, melakukan hal yang buruk ya, apapun itu ya, misalnya apalah, misalnya ya tadi diantaranya mungkin berzina atau membunuh, atau itu boleh dikekang. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu tidak suka dengan mereka, fasbiru, maka bersabarlah ya. Fa asa antakrahu syai'a
barangkali dengan sesuatu yang kamu tidak suka itu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali dengan apa yang kamu tidak suka itu maka akan dapat kebaikan yang banyak buat dirimu. Ya, wala'allahu yaj'al fihi nadzalika bi ayarzuqa minhunna waladan sholiha. Ya, jadi kadang-kadang janganlah kamu kemudian kamu mencari enakmu sendiri. Lebih baik kamu itu melakukan sesuai syariat Islam meskipun kamu nggak suka melakukannya. Nah, barangkali dengan kamu nggak suka itulah nanti Allah memberikan kebaikan. Jadi kadang-kadang bisa jadi kenapa saya harus ngasih mahar dia lagi kalau nikah? Lah kan hartanya masih banyak. Nah, kadang-kadang memberi mahar lagi itu memberatkan bagi yang mau menikahi orang yang ditinggal mati orang lain tadi. Pengennya itu murah. Kan kamu sudah X misalnya. Harapannya kan murah. Nah, gitu. Akhirnya kenapa saya harus mahar? Mahar kan mahal lagi. Barangkali dengan kamu lakukan sesuatu yang seperti perintah Allah meskipun kamu nggak suka, itu bisa jadi akan mendapatkan kebaikan yang besar di belakang hari. Jadi kalau kita melakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah kok agak berat, nggak suka, itu nggak apa-apa, Pak. Barangkali dengan keberatan-keberatan itu nanti akan dihadirkan kebaikan-kebaikan yang baik, yang banyak. Kalau di sini barangkali ketika kamu menikahi dia lalu memberikan mahar, barangkali kamu keberatan, tapi dengan keberatan itu barangkali nanti perempuan ini akan melahirkan anak-anak yang soleh. Jadi kadang-kadang kalau dalam urusan hal yang syariah, saya kira jangan pokoknya kalau Allah merintahkan lakukan saja, meskipun Anda merasa ya Allah kok ribet amat sih gitu ya, pokoknya ikuti saja. Nah, barangkali dengan kamu ngikutin seperti itu nanti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa in arabtum mustibdala zaujim makana zaujim wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa ismam mubina. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Adanallahu wa iyyakum wa lahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.